meninggalkan cerita dan bukti-bukti berharga. Seperti juga penemuan-penemuan peninggalan zaman para nabi yang ditemukan oleh sejumlah arkeolog dunia. Bahkan penemuan tersebut meninggalkan sebuah bukti besar bahwa betapa majunya pemikiran yang sudah dilakukan para nabi sejak dahulu kala. Berikut 7 penemuan peninggalan zaman nabi versi on the spot. Penemuan peninggalan zaman Nabi yang pertama dibuka dari penemuan roda kereta Fir'aun pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada tahun 1988 silam, seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengklaim bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah yang diduga merupakan bangkai kereta tempur Farao yang tenggelam di lautan saat digunakan untuk mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Menurut pengakuan Ron, selain menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur berkuda, Ron bersama krunya juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa sisa-sisa tulang belulang tersebut merupakan bagian dari kerangka bala tentara Farao yang tenggelam di Laut Merah. Menurut penelitian dan pengujian yang dilakukan di Stockholm University, dengan beberapa sisa tulang belulang yang berhasil ditemukan, memang benar adanya struktur dan kandungan beberapa tulang berusia sekitar 3.500 tahun silam, di mana menurut sejarah kejadian pengejaran tersebut memang terjadi dalam kurun waktu yang sama. Selain itu, poros kuda dari salah satu kereta juga berhasil ditemukan. Namun sayangnya, penemuan tersebut tertutup oleh batu karang, sehingga sangat sulit untuk melihat bentuk aslinya secara jelas. Kapal Nabi Nuh yang dikisahkan dalam sejumlah buku dan beberapa film membuat sejumlah ahli sejarah dari berbagai negara sangat penasaran untuk membuktikan. Tetapi mungkin rasa penasaran para ahli sejarah ini terjawab sudah. Pada bulan April 2010 lalu, sekelompok peneliti dari Cina yang tergabung dalam Noah's Ark Ministries International mengumumkan mereka telah menemukan sisa-sisa perahu Nabi Nuh yang berada di ketinggian 4.000 meter di Gunung Agri atau Gunung Ararat di Turki Timur. Para peneliti ini pun berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil foto dari beberapa spesimen. Spesimen yang mereka ambil berusia 4.800 tahun dan sangat cocok dengan apa yang digambarkan dalam sejarah. Para peneliti yang berjumlah 15 orang ini juga memamerkan sejumlah fosil kapal yang diduga berasal dari kapal Nabi Nuh, seperti tambang, paku, dan pecahan kayu. Selain kapal Nabi Nuh, ternyata ada juga penemuan di zaman Nabi Nuh yang ditemukan. Sekelompok peneliti underwater surveyor yang diketuai oleh Dr. Robert Ballard menemukan sebuah bangunan lama berusia kira-kira 7.500 tahun yang berada di dasar Laut Hitam di dekat pantai Turki. Mereka menemukan struktur bangunan dari batu dan kayu di kedalaman beberapa ratus kaki. Penemuan ini menjadi bukti dari kejadian besar di zaman Nabi Nuh. Para arkeolog memperkirakan bangunan tua tersebut adalah sebuah perkampungan yang tenggelam akibat banjir besar pada zaman Nabi Nuh, seperti yang dituliskan Dr. Ballard di dalam artikel National Geographic Society bertajuk Research Shape Northern Horizon. Dengan menggunakan sebuah rumput bawah air yang berada di kedalaman 300 kaki di bawah permukaan air, telah menemukan kawasan segi 4 berukuran 12 kali 45 kaki persegi, di mana terdapat sebuah struktur dari kayu dan tanah liat yang telah runtuh. Beberapa artefak yang ditemukan tersimpan rapi, yang terdiri dari kayu berukir, beberapa cabang kayu, dan peralatan dari batu yang telah runtuh dan diselimuti lumpur. Para ilmuwan yang melakukan penelitian mempercayai bahwa penemuan tersebut membuktikan keberadaan sebuah kawasan yang telah tenggelam disebabkan oleh banjir besar yang melanda kawasan tersebut sekitar 5.000 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut mereka juga menemukan kulit kerang yang telah berusia 7.000 tahun lebih, manakala kulit kerang dari laut lain berusia sekitar 6.500 tahun.
ke penemuan zaman peninggalan zaman Nabi berikutnya, yaitu situs pertambangan zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada tanggal 28 Oktober 2008, National Geographic memberitakan bahwa sekelompok penambang di Yordania bagian selatan menemukan sebuah lokasi penambangan yang diduga berasal dari zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun sayangnya tidak dijelaskan secara resmi lokasi penemuan galian tambang tersebut. Berbagai jenis barang tambang seperti emas, perak, tembaga, dan perunggu yang dulunya diduga digunakan Nabi Sulaiman alaihi salam ditemukan di galian tersebut. Sejauh ini para arkeolog belum menemukan di mana letak persisnya areal pertambangan tersebut. Namun beberapa areal tambang yang ditemukan di kawasan Timur Tengah tersebut setelah diteliti usianya masih lebih muda dari masa hidup Nabi Sulaiman yang diperkirakan hidup sekitar tahun 989 hingga 931 sebelum Masehi. Informasi mengenai penemuan areal penambangan ini sangat menggembirakan para arkeolog yang dalam rangka meneliti peradaban dan kejayaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Penemuan tersebut semakin diperkuat dengan tes uji karbon terhadap areal tambang tembaga di Yordania tersebut, dan hasilnya menunjukkan usia yang sama dengan masa Nabi Sulaiman. Kawasan yang berada di daerah perbukitan tersebut juga ditemukan bekas-bekas penggalian dan reruntuhan bangunan yang diduga menjadi bagian dari industri pertambangan kuno. Berlanjut ke penemuan berikutnya, para arkeolog berhasil menemukan 3 kuil di Yerusalem yang diduga berasal dari zaman Nabi Daud. Proses penggalian kuil tersebut terletak di sisa-sisa kota Khirbet Qeiyafa yang berusia sekitar 3.000 tahun. Lokasinya sendiri berada pada jarak sekitar 19 mil atau kurang lebih 30 km arah tenggara kota Yerusalem. Para arkeolog mengungkap adanya keberadaan 3 ruangan besar yang berfungsi sebagai kuil, serta artefak-artefak termasuk peralatan tembikar dan benda-benda berharga lainnya. Ketiga ruangan besar yang terdapat pada kuil zaman Nabi Daud tersebut merupakan bagian dari sebuah kompleks bangunan yang lebih luas. Artefak yang ditemukan tersebut termasuk 5 batu berdiri, 2 altar dari batuan basalt, 2 tembikar, dan 2 kuil portable. Ada 1 kuil portable yang terbuat dari tembikar, sementara 1 yang lain dibuat dari batu. Kuil-kuil tersebut mencerminkan gaya arsitektur dari zaman Nabi Daud dan menjadi bukti pertama persembahan di masa tersebut. Penemuan 3 kuil tersebut memberikan petunjuk bahwa di zaman Israel kuno, warga meyakini satu Tuhan dan melarang penggunaan figur manusia dan hewan. Karena kuil yang ditemukan ini tidak menyimpan figur manusia maupun binatang seperti di situs-situs lain. Kembali lagi ke penemuan zaman Nabi Nuh. Selain ditemukan bangunan tua, ternyata juga ditemukan sungai raksasa di kedalaman Laut Hitam. Temuan ini dilakukan oleh ilmuwan asal Inggris, yaitu Dr. Dan Parsons, yang merupakan pemimpin tim peneliti dari Sekolah Tinggi Ilmu Bumi dan Lingkungan dari Universitas Leeds. Penemuan ini dilakukan Parsons dan timnya dengan menggunakan kapal selam robot untuk memindai dasar laut yang ada di dekat Turki. Hasilnya, ada sungai yang sangat lebar di kedalaman Laut Hitam. Letaknya di Selat Bosporus yang mengalir dari Mediterania ke Laut Hitam. Aliran air sungai bawah tanah tersebut disebabkan adanya perbedaan kadar garam karena sungai raksasa ini memiliki kedalaman 115 kaki dan lebarnya lebih dari setengah mil, dan juga memiliki saluran, anak sungai, dataran banjir, aliran deras air, dan air terjun. Kepada Sunday Telegraph, Dan Parsons menjelaskan bahwa air sungai bawah laut tersebut memiliki kepadatan dibandingkan sungai lainnya karena memiliki kadar garam yang tinggi dan 350 kali lebih besar dari sungai Thames di Inggris. Seperti dimuat di Daily Mail pada tanggal 1 Agustus 2010, Dr. Parsons menjelaskan bahwa sungai bawah tanah di dasar Laut Hitam tersebut mengalir dengan kecepatan sekitar 4 mil per jam, mengalirkan 22.000 meter kubik air per detik atau 10 kali lebih besar dari sungai terbesar di Eropa, Rhine. Penemuan sungai raksasa ini berhubungan dengan penemuan bangunan tua zaman Nabi Nuh, di mana bangunan tua tersebut berada di dalam Laut Hitam ini. Dan penemuan
Penemuan peninggalan zaman Nabi yang terakhir adalah benteng kuno zaman Nabi Yunus. Para arkeolog berhasil mengungkap keberadaan pondasi benteng kuno bahwa di masa Nabi Yunus masih hidup, yaitu berada di Givat Yunus atau disebut juga dengan Bukit Yunus, yaitu salah satu bukit yang berada di ketinggian 50 meter di atas permukaan laut. Seperti dimuat di Daily Mail pada 8 Februari 2012 lalu, pondasi benteng kuno tersebut menunjukkan dinding benteng setebal 1 meter yang berasal dari periode kuil pertama di antara tahun 850 sampai 586 sebelum Masehi. Penemuan benteng ini melengkapi temuan lain dari penggalian yang dilakukan dengan situs purbakala lainnya pada tahun 1960. Pemirsa, itulah 7 penemuan peninggalan zaman Nabi versi On The Spot. Segala peninggalan sejarah tersebut adalah bahan pelajaran kita sebagai hambanya akan bukti kebesaran Yang Maha Kuasa.